Kami akan menjelaskan array satu dimensi dan juga array dua dimensi. Jadi apakah itu array? Array adalah data structure di programming yang membolehkan kita untuk menyimpan beberapa value dengan tipe yang sama ke dalam sebuah variabel. Array itu dapat berguna dan mempercepat kita ketika kita ingin mengakses, menyimpan, atau mengubah data dengan jumlah yang besar. Lalu kenapa kita harus menggunakan array? Kenapa tidak menggunakan variabel yang banyak saja? Karena yang pertama, array itu menyederhanakan penggunaan variabel. Daripada kita harus mendeklarasikan seperti ini, integer A, B, C, dan lain-lain, kita bisa menggunakan array yang singkat dan tidak memakan tempat yang banyak. Yang kedua, array itu lebih efisien dalam hal penggunaan memori. Karena array mengalokasikan memori dalam blok yang berurutan, itu artinya menghemat ruangan daripada harus menggunakan variabel yang terpisah. Yang ketiga, array itu mempermudah kita dalam melakukan iterasi atau pengulangan. Kita juga bisa menggunakan operasi yang sama kepada setiap elemen dalam array dengan mudah dan cepat. Kita mulai dengan array satu dimensi. Jadi untuk menggunakan array satu dimensi, kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah menentukan data type. Di sini contohnya menggunakan integer, tapi kita bisa menggunakan data type yang lain seperti string atau float. Setelah itu diikuti dengan tanda kurung siku seperti ini. Lalu nama dari array. Di sini namanya adalah R. Untuk deklarasi dengan size tertentu, kita bisa mulai dengan yang sama, ditambah sama dengan new data type lagi. Data type ini harus sama dengan data type yang sudah disebutkan di sebelumnya. Baru kita masukkan size-nya berapa. Jika di sini size-nya 5, maka artinya kita bisa memasukkan 5 elemen ke dalam array R ini. Untuk inisialisasi, kita bisa mulai dengan yang sama, diikuti dengan sama dengan kurung kerawal. Apapun yang di dalam kurung kerawal ini harus sesuai dengan data type yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika integer, maka dalamnya harus angka, jika string, maka dalamnya harus dalam bentuk string, dan lain-lain. Untuk mengakses elemen-elemen dalam sebuah array, kita bisa menggunakan indeks. Jadi semua array dimulai dengan indeks ke 0. Jadi angka 10 ini adalah indeks ke 0, 20 indeks 1, 30 indeks 2, dan seterusnya. Jadi seperti ini, jika ini array dengan indeks ke 0, maka yang di print adalah angka 10. Untuk mengubah isi dalam array, kita bisa menggunakan ini. Array indeks ke 1 yang awalnya 20 diubah menjadi 25. Jadi jika di print yang terbaru, maka akan keluar 10, 25, 30, 40, dan 50. Selanjutnya adalah looping. Untuk looping kita bisa mulai dengan cara yang seperti biasa, yaitu deklarasi terlebih dahulu. Nama array ini adalah myArray dengan isi 10, 20, 30, 40, dan 50. Kita bisa menggunakan for loop dengan variabel i, yaitu 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Karena di sini array-nya hanya ada 5 elemen. 0, 1, 2, 3, 4. Makanya hanya sampai 4. Lalu iterasi. Jika di print, maka hasilnya adalah seperti ini. 10, 20, 30, 40, dan 50. Saya akan menjelaskan tentang array 2D, di mana array 2 dimensi dapat dianggap sebagai array dari array dan membentuk struktur seperti tabel dengan baris dan kolom. Nah, cara deklarasi variabel adalah dengan menggunakan sintaks berikut, di mana int adalah data type-nya, bisa string dan lain-lain. Lalu ada dua kurung siku, terus penamaan dari array tersebut. Melainkan cara deklarasi dengan ukuran, yang sebelah kiri sama dengan seperti yang di atas. Lalu ada tulisan new, terus data type-nya, lalu ukuran dari variabel tersebut. Pertama menunjukkan jumlah baris atau dimensi pertama, lalu kurung siku kedua menunjukkan jumlah kolom atau dimensi kedua dari array. Cara inisialisasi dengan nilai langsung, nah kalau misalkan ini adalah int siku-siku matrix sama dengan new int 33. Nah, ini kita bisa isi dengan nilai seperti berikut. Di mana kurung kurawal luar mendefinisikan array utama, sedangkan kurung kurawal yang dalam mendefinisikan setiap subarray. Lalu di sini ada contoh untuk mengakses elemen. Kita tinggal isi aja. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang konsep ukuran dari array. Cara penggunaannya adalah simple dengan menggunakan sintaks nama variabel titik length. Contohnya seperti yang ada di sini. Lalu, contohnya adalah ketika kita mendeklarasikan variabel bernama numbers dengan isi 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk mengetahui ukuran array-nya, cukup numbers titik length.
Nah, contoh penggunaannya dalam sebuah loop. Nah, ini contohnya di sini, supaya kita bisa mengeprint semuanya ya dengan output seperti ini. Kalau misalkan kita mau bentuk horizontal saja, kita bisa hapus tulisan len-nya di sini. Lalu di sini ada contoh penggunaan lainnya menunjukkan bahwa titik length sama dengan ukuran dari array tersebut. Kalau ukurannya 4, berarti array.length-nya value-nya juga 4. Contohnya untuk penggunaan dalam array satu dimensi, di mana titik length akan mengembalikan jumlah total elemen dalam array. Kalau di sini outputnya 5 ya, karena ini ada 5 elemen. Terus kalau dalam 2D array, dot length mengembalikan jumlah barisnya aja. Jadi di sini kan ada barisnya ada 3, 1, 2, 3. Outputnya juga 3. Lalu ada contoh yang paling penting yakni looping menggunakan array 2D menggunakan nested for loop. Pertama kita menginisialisasi dulu variabelnya di sebelah sini. Lalu kita membuat nested for loop di mana loop pertama di sini dengan variabel I berfungsi untuk mengiterasi baris array 2D. Dengan kondisi I lebih kecil dari numbers titik length dan diinkremen I plus plus. Loop ini akan berjalan sebanyak jumlah baris dalam array numbers. Nah, dalam kasus ini kan ada 3 baris ya, seperti tadi yang ditunjukkan. Lalu, ada looping yang dalam juga. Nah, dengan variabel J, yang berfungsi untuk mengiterasi kolom. Kolom itu yang di sini, yang bentuknya vertikal. Loop ini akan mengakses setiap elemen dalam satu baris. Nah, dalam kasus ini ada 3 kolom. 1, 2, 3. Jadi ini matriks 3 kali 3. Ketika dikombinasikan kedua looping ini, akan memungkinkan program untuk mengakses setiap elemen dalam array 2D menggunakan numbers I, J, dan mencetak setiap elemen secara berurutan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, dan membuat baris baru. Di sini, ini gunanya untuk membuat baris baru setiap kali selesai mencetak satu baris. Selanjutnya adalah latihan untuk array satu dimensi dan array 2 dimensi. Dimulai dari array satu dimensi terlebih dahulu, reverse an array. Jadi di sini dimulai dengan membuat scanner terlebih dahulu untuk meminta inputan dari user yang akan disimpan ke variabel X, yang kemudian akan digunakan untuk menentukan jumlah elemen dalam array ini. Ketika arraynya sudah dideklarasikan, program akan meminta user untuk mengisi setiap elemen dari array tersebut satu persatu dengan menggunakan for loop. In I sama dengan 0 sampai I lebih kecil daripada X, atau 0 sampai I sama dengan X min 1. Input tadi akan disimpan dalam array, dimana kalau di print akan keluar seperti ini. Setelah itu, program akan membalik urutan elemen array dengan menggunakan for loop juga, tapi kali ini menggunakan dimulai dengan yang paling terakhir. Jadi in I sama dengan X min 1, karena itu adalah indeks yang paling terakhir, dan akan dikurangi terus sampai I lebih besar atau sama dengan 0. Kalau di print hasilnya akan jadi seperti ini. Sekarang mari kita coba beberapa pertanyaan dari array 2D. Tulis sebuah program untuk memasukkan matriks n kali n, di mana baik n maupun elemen-elemen matriks disediakan oleh pengguna, kemudian tampilkan elemen-elemen dari kedua diagonal, primer dan sekunder dari atas ke bawah. Kita dapatkan ukuran matriksnya dulu dari user, lalu kita dapatkan elemen dalam matriksnya, lalu kita print matriks original beserta elemennya, lalu kita print diagonal yang dari kiri atas ke kanan bawah. Alasan kita menggunakan matriks I kali I adalah untuk diagonal utama, indeks baris selalu sama dengan indeks kolom. Lalu print diagonal yang dari kanan atas ke kiri bawah, di mana n-1 menunjukkan kolom indeks terakhir, dan mengurangi I mengizinkan untuk perpindahan dari kanan ke kiri. Ini hasilnya saat di run. Jadi misalkan size atau ukuran matriksnya adalah 3 kali 3, lalu kita input elemennya sebagai berikut, maka akan ditampilkan matriksnya, dan ditunjukkan bahwa diagonal dari kiri atas ke kanan bawah ada 1, 5, 9, dan diagonal yang dari kanan atas ke kiri bawah adalah 3, 5, 7.